Ulai rakaatan satu rakaat walam yaqtu, enggak ada istilah qadha. Enggak ada qadha. Ini hampir sama. Jadi serakaat step by step, serakaat untuk satu kabilah, serakaat lagi ganti-gantian. Ya, tapi ini kurang populer. Ya, kurang populer. Kemudian wa'an marfu'an laisa fi salatil khawfi sahun akhrajahu Daraqutni fi dhaifin. Ada lagi marfu' dalilnya tidaklah pada salat khauf itu ada istilahnya sujud sahwi, ada. Ya. Jadi enggak ada sahwan, enggak ada yang namanya lalai sahwi. Akhrajahu Daraqutni, tetapi ini isnadihi dhaifun. Sanadnya dhaif. Baik. Kita akan lihat cara yang pertama. Mau cobain nggak? Pertama, 3 orang. Ya, ada 6 orang, 7 orang. Kita coba sholat khauf yang pertama. Ya, biar tahu. Maju coba deh, 3 sampai maju. Kita kalau nggak praktek bingung nanti. Coba 3 sini 3. Nih, siapa? 3. Tiga. Kita sholat khauf pakai cara yang pertama. Ayo, sholat 2 rakaat. Yuk, sini. Ayo. Nah, yuk. Kate. Kita mulai. Kalau mau dicoba nggak bisa, tapi bingung nanti. Yuk. Sholat khauf. Ya, 3. Satu lagi. Cobain dulu. Ini sholat khauf namanya sholat. Sebutan. 3. Ini belakang 3 juga. 3 lagi. 3 Nanti. Ayo. Praktek 3 dulu ya. Belakang 3. Ini 3. Coba 3. Ini kan ada pasukan. Betul. Ya. Yuk. Satu lagi. 3 Oke. Baik. 5 besar ya? Mulai. Kita akan praktek sholat khauf. Ya, sholat khauf. Sholat khauf ini yang pertama berarti posisinya yang ada di belakang hadapnya sono. Berarti posisi musuh ada di sebelah timur melawan kiblat. Baik ya, lawan kiblat. Sekarang berarti ini cara yang pertama kitanya sholat ya, mungkin dengan pedang segala macam sholat. Allahu Akbar, coba tapi kan Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Terus ikuti terus sampai habis, sampai sujud. Oke. Terus berikutnya. Terus ya. Terus kemudian ini kan pegang pedang kita ya. Apa? Baik, jadi terus oke, imam berarti posisinya diam. Kemudian sab yang berikutnya yang kedua terusin sendiri. Ya, silakan terusin sendiri. Iya. Ya, sab kedua terusin sendiri. Oke. Salah. Oke, selesai. Habis selesai salam. Imam tetap di situ. Oke. Salam. Salam. Oke, salam. Selesai. Posisi berdiri. Yang pertama mundur ke belakang. Nanti ngadep. Mundur ini gimana nih? Ya, langsung keluar. Ini tetap di sini. Keluar, ngadep sono, ngadep ke timur, langsung belakang kiblat. Oke, yang di sini berarti maju ke sini. Ya, langsung sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Langsung rukuk. Ikutin. Oke, terus. Oke,
Oke, terus ya. Ya, terus. Oke, terus. Ya, kita syukur. Akhir, tungguin. Ini maju atas, ke atas. Ini langsung ke atas. Langsung ke atas. Gak kayak surat biasa. Oke, terusin sendiri. Terusin sendiri. Nanti ini belum salam. Tungguin dia nih. Tungguin shot yang ini. Oke. Iya, ini kan tuh jaga-jaga nih, jaga-jaga. Kayak musuh Langsung dah. Oke, berarti ini kan ada aba-aba Allahu Akbar terakhir. Nah, nanti ikut salamnya dengan imam. Imam ucapin salam. Ini ucapin salam. Oke, itu sholat khauf. Ya, ini juga sini terus. Karena musuh ada posisi di mana? Di Solo. Berarti nanti kan pasukan langsung pada saudara semuanya. Gitu ya. Baik, nanti insya Allah acara yang kedua lebih seru lagi. Pertemuannya nanti. Berarti imamnya yang nungguin dong. Kenapa? Imamnya yang nungguin makmum berarti. Iya, nungguin makmum. Jadi posisinya imam itu pertama nungguin makmum. Posisinya lagi diri. Tadi ya. Lagi diri rakaat kedua. Ini sentralnya imam nih. Berarti imam diri diam. Makmum yang di belakang tadinya jaga naik ke depan, posisi ke depan, yang di depan itu langsung ke belakang karena sudah selesai, maka langsung ngikutin imam. Ya, terus ya sampai nanti itu posisi untuk sholat khauf. Kalau misalnya itu kadang itu bisa digosok ya sih kalau sholat video misalnya kayak zuhur gitu. Kalau bisa digosok. Di sini dijelaskannya malah pas tidak ada yang kosong istilahnya. Ya, nggak ada kosong. Ini istilahnya istilah di 2 rakaat dari sholat subuh. Nah, gimana dengan yang namanya jamak kosong? Kalau perjalanannya itu ternyata dia 2 marhalah berlaku yang namanya hukum kosong, maka dia boleh dikosong. Tapi kalau perjalanannya tidak ada 2 marhalah, maka tidak berlaku hukum kosong. Misalkan perjalanan itu jauh, ya, perangkat jalan jauh, maka ada istilah sholatul musafir dan sholatul khauf, ada 2. Tapi kalau nggak sampai dia ini disebut musafir, maka hanya berlaku sholatul khauf. Sholat 2 rakaat. Yang contohnya tadi adalah subuh. Ya, itu mengenai sholatul khauf. Ya. Oh itu tadi sholat zuhur. Ya. Zuhur. Nah, bagaimana dengan sholat zuhur? Maka sholat zuhur itu kalau melihat dari kaifiyah ini, maka paruan 2 rakaat. Ya, atau bisa juga seorang imam itu misalin 1 rakaat buat siapa? Buat makmum. Ya, bisa. Tapi kalau kita mengambil dalil yang lain, tadi kan ada kaifiyah berikutnya. Gimana caranya? Nabi sholat sebagian, berikutnya sebagian yang lain. Maka kalau sholatnya selain 2 rakaat, kebanyakan ini ngambilnya yang hidup. Ya, karena kalau posisinya 3 rakaat, kemudian nanti diganti lagi kelamaan, makanya diparok. Nah, inilah yang namanya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kaifiyahnya itu gak hanya 1, tetapi sekitar 4, tergantung sholatnya dan keadaan. Yang jelas nggak ada istilahnya qadha, ya, nggak ada qadha. Karena kalau kita lihat dalil qadha itu kan dalil ketika seseorang ketiduran amat kelupaan. Itu dalil sorehnya itu qadha. Gimana kalau misalkan orang pergi di jalanan, misalkan ya ini kemarin bab musafir kalau masalah ya, sholat musafir. Kalau misalkan kita
lagi jalan, ya, lagi jalan ada di mobil, posisinya mobil itu nggak bisa ngapa-ngapain, stuck. Kemudian kita harus sholat. Apakah sholatnya qadha atau sholatnya itu seperti orang musafir? Kan ada orang melihatnya qadha aja kemudian. Biar kenapa? Biar nanti kalau misalkan qadha kan yang penting kita sholat. Padahal landasannya itu bukan qadha sebenarnya. Landasan yang paling dekat adalah sholatul musafir. Nah, kenapa sholatul musafir? Karena istilah musafir dulu dua marhalah dikarenakan adanya masyaqqah. Masyaqqah itu karena memang berat dalam perjalanan. Berat dalam perjalanan itu karena ukurannya jarak. Nah, kalau orang udah stuck macet gak bisa ngapa-ngapain, maka bisa dihukum kiasnya ke dua marhalah tersebut. Dipakainya kias, karena zaman Nabi gak ada yang namanya macet berlalu lintas kan? Iya. Kalau kita cari ontak itu saling menunggu. Kenapa? Lampu merah belum terbenam misalkan gitu, belum lampu hijau, nggak ada istilahnya gitu. Ya, zaman Nabi adanya perjalanan jarak ya. Sekarang jarak dekat kadang-kadang kayak jarak. Ya, jadi itu menjadi sholat qadha. Qadha asalnya adalah lupa sama ketiduran. Sholat subuh ketiduran bangun jam 9. Udah berburu ada qadha silakan. Tapi kalau misalkan ternyata ya dia dientar-entar, maka ini sudah masuk kategori melalaikan. Ya kan ada yang namanya setan ya, jam 9 bangun, entar ya sebelum zuhur yang penting kita sholat. Kalau nyampe itu umurnya taruhan, gitu kan? Makanya kalau misalkan kita ini kelupaan atau ketiduran, buru-buru. Ketika seseorang ingat, dia maka laksanakan sholat. Ketika ketiduran, dia pas bangun laksanakan sholat. Itu mengenai Kopiahnya hilang berarti. kenapa? Kopiahnya hilang berarti. Kopiahnya? Iya. Iya, hilang. Kopiahnya hilang. Ya, jadi kopiahnya hilang. Gara-gara ketiduran ini. Ya lain hal kalau misalkan dia ini posisinya sholatnya di waktunya. Di waktunya sholatnya masih bisa. Ya, masih bisa kalau di rumah saya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Berarti dia siap jadi imam sholat perang nanti. Siap juga perang. Insyaallah. Jawab saya harus. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti selepas isya, kalau bisa jangan pulang dulu. Kami mengundang semuanya untuk acara tahlilan keponakan 4 bulanan. Jadi minta maaf dan ini malam Jumat kita ada sholat tasbih. Malam Sabtu ternyata nggak siap, malam itu ada acara double, ya ibaratnya 2. Saya ada acara 2 cuma 1. Kemudian ada lagi malam Senin. Ya, maksudnya insyaallah habis sisa jika memang ada waktu dulu kita tahlilan sebentar. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kana mazida ya rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru bima yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa 'ilman mursalin wa min al malaikati al muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barakatin lana fi dinina wa dunya wa dhikr. Rabbana atina fid dunya hasanah
الصبح والحمد لله في الباد والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.